Jadi di sini memang nggak ada yang namanya asisten rumah tangga yang tinggal sama kita di rumah tuh nggak ada di sini. Dan jadi mereka tuh bener-bener cuma datang seperlunya aja, udah gitu pergi lagi deh ke rumah. Mama bitte deinen Zettel. Hai guys. Hai guys. Apa kabar kalian di sana? Semoga baik-baik aja. Aku lagi nemenin Teteh Cinta bikin PR. Nih. Also Handwurzelknochen, Mittelfußknochen, Wirbelsäule, Rippenkäfig. Agak susah, jadi Teteh lagi belajar soal organ-organ badan gitu. Terus ya biasalah anak SD. Da Jadi ist das Schulterblatt. ya Schulterblatt. Jadi ya aku rencananya ini mau masak. Maaf, tadi aku tuh udah belanja beli sawi putih, terus udah beli wortel sama ya jadi aku sama dada ayam. Cuma dada ayamnya aku masih bingung mau dibikin apa. Jadi aku kayaknya mau bikin sawi putih yang ditumis itu pakai wortel. Enak banget, terus makan pakai nasi. Ya, jadi aku nanti sambil jadi aku nanti sambil masak, aku mau sambil cerita-cerita sama kalian. Jadi kita tuh beberapa minggu yang lalu tuh mulai punya asisten rumah tangga, dan aku bakal cerita sama kalian soal pengalaman aku punya asisten rumah tangga di sini. Terus berapa sih bayar asisten rumah tangga di sini dan segala macam. Nanti aku bakal cerita sambil potong-potong, sambil Darf masak-masak. ich mithelfen? Boleh. Cinta katanya mau bantuin, aber du musst erstmal die Hausaufgabe machen. Ja, hier. Ich glaube, das ist die Wirbelsäule, oder? Für was? Nee. Für die Organe. Wo ist das Herz und so? Da ist das Herz. Herz und dann Organe, Leber und das, dann muss das hier. Was ist das denn hier? Rippen. Iya. Biasa anak SD. Ya, jadi aku sambil masak-masak, nanti aku bakal sambil cerita-cerita sama kalian. Oke, kita mulai masak-masaknya. Aku udah lapar. Jadi mesin cuci piring aku baru beres banget. Ini biasanya jalannya sekitar 3 jam atau bisa juga dipercepat sampai 1 jam gitu. Ini harus kita beresin nanti. Terus ini kemarin aku bikin salad, harus dibuang, sekarang udah gak bisa dimakan lagi. Aber ich habe das Lösungswort, das ist Skelett. Oke. Super. Aku mau nunjukin sama kalian yang aku beli kemarin. Tunggu. Guys, tebak dong. Aku kemarin beli ini dan satu gini harganya hampir 80.000 gini doang. Aku yang pas ngeliat itu, di Indonesia berapa nih harganya? Aku nggak tahu, aku udah lupa. Tapi kayaknya nggak mungkin 80.000 segede gini gitu. Emang ini gede sih ya, bisa dipakai buat makan berapa kali. Cuman kok kayaknya mehong banget gitu kan. Terus ya agak-agak shock dikit, tapi nggak apa-apa lah karena ini aku suka banget. Dan aku bakal mulai siap potong-potong. Nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Hin und sage, mir war das zu schwer. Oder schwarz auf Papier. Mana Papa am besten? Weil Papa kann gut reiben. Finde ich auch. Papa ist der Beste. Reden. Jadi aku sambil masih lihat Cinta gimana motongnya, karena Cinta mau ikutan motong juga. Karena dia anak gadis, jadi kita harus ajarin dia juga guys, biar nanti kalau misalkan dia udah gede, dia tahu gimana caranya masak-masakan Indonesia. Kata ya. Cinta
Kita tadi udah cuci tangan. Oke, kayak gini bentuknya. Sekarang Teteh yang cuci, Teteh yang potong ya. Hati-hati. Teteh yang mau potong katanya. Ayo, kasih lihat gimana. Jarinya emang gini. So. Itu bisa harna. Lupa, ini kita buang. Awas jarinya. Kok takut liatnya? Das Messer war ja auch eben schief ein bisschen. So gerade. Ah, jetzt geht es. Jetzt Geht's, ne? Weil eben war das Messer nicht gerade. Aku cuma ada wortelnya segini, tapi emang harusnya nggak pakai banyak-banyak sih. Jadi wortelnya cukup 1 biji aja sebenarnya. Ya, jadi aku mau sambil cerita-cerita sama kalian soal asisten rumah tangga. Jadi karena aku tuh lagi sakit, jadi aku tuh sekarang lagi nggak kerja guys, karena aku tuh sakit gitu, terus sempat masuk ke rumah sakit kemarin ini. Karena aku tuh kalau kerja kan selalu ngebungkuk gini kan, dan ternyata di sini tuh si otot-otot itu pada bengkak gitu. Jadi aku tuh 2 hari yang lalu tuh tiba-tiba malam gitu nggak bisa ngegerakin kepala dan sakit banget. Akhirnya harus ke rumah sakit karena aku nggak bisa tidur, nggak bisa apa-apa. Dan kata dokternya ternyata si ininya tuh tegang semua gitu, si otot-otot leher aku ke pundak. Terus akhirnya mereka bilang supaya aku harus banyak istirahat. Jadi sekarang aku nggak boleh kerja dulu selama seminggu. Dan ya harus banyak-banyak istirahat. Emang aku udah ngerasa gak enak badan udah dari beberapa lama kan, udah berbulan-bulan. Akhirnya aku ngomong sama Thomas, dan Thomas yang bilang ke aku gimana kalau misalkan kita pakai asisten rumah tangga aja. Di sini biasanya kan asisten rumah tangga kan datangnya cuman seminggu sekali atau seminggu 2 kali, jadi bener-bener cuma ngebantu yang penting-penting banget gitu. Terus ya aku bilang karena aku ngerasa kerjaan aku makin lama makin banyak, dan kadang-kadang tuh aku bersihin rumah emang selalu sih setiap hari, cuman kayak misalkan nyetrika gitu kayaknya enak gitu kalau ada yang bantuin. Aku bilang gitu sama Thomas. Dan awalnya aku tuh nggak ngeniat nyari asisten rumah tangga yang bener-bener gitu buat bantuin bersih-bersih, tapi aku pikir kayaknya kalau ada yang bantu nyetrika enak juga gitu aku pikir. Dan akhirnya aku nemu, terus dia bilang dia bisa ngambil cuciannya juga malah kesini, jangan yang ini tah yang ini. Ya terus dia bilang dia mau nyetrikain bayar 20 euro 1 keranjang. Jadi keranjangnya bisa diisi penuh, harganya segitu. Terus dia nyetrikanya di rumah dia sendiri. Bilang wah oke juga gitu ya kan, nggak mahal-mahal banget. Terus akhirnya pas hari Selasanya aku ambil, aku ngobrol-ngobrol sama dia, dan ternyata dia juga bisa jadi asisten rumah tangga juga. Terus aku tanya sama dia apa dia masih mau maksudnya kerja di aku. Dan akhirnya dia bilang oke, dia bisa datang setiap seminggu sekali 3 jam setiap hari Rabu. Jadi dia hari Senin ngambil cucian, dan hari Rabu dia bawa cuciannya ke aku gitu. Jadi lumayan juga buat aku nggak harus ngambil cucian lagi ke rumahnya dia. Ya akhirnya dia datang. Terus percobaan waktu itu 3 jam dan oke banget. Terus kita udah ngomongin harganya gitu sebelumnya. Jadi dia minta untuk dibayar sebanyak 17 euro. Itu udah termasuk sama pajak ya guys. Jadi 17 euro itu per jam dikali 3 aku bayar per hari, ditambah 20 euro untuk nyetrika. Jadi itu total aku untuk bayar dia. Jadi segitu, lumayan juga sih kalau misalkan dibandingin sama di Indonesia ya. Karena ini base-nya tuh cuman dia tuh datang selama 3 jam doang ya seminggu. Jadi di sini memang nggak ada yang namanya asisten rumah tangga yang tinggal sama kita di rumah tuh nggak ada di sini. Dan jadi mereka tuh bener-bener cuman datang seperlunya aja, udah gitu pergi lagi deh ke rumah. Dan info buat kalian, jadi di sini tuh asisten rumah tangga itu
bukan pekerjaan yang wah gimana gitu ya. Tapi di sini tuh malah pekerjaannya juga diakui karena orang-orang di sini tuh kan menghargai semua pekerjaan, mau itu pekerjaan mau bersih-bersih lah, mau jadi tukang ambil sampah lah atau gimana, mereka tuh semua selalu dihargai. Apalagi menurut aku malah yang kayak gitu-gitu bener-bener ngebantu kita banget. Jadi itu sesuatu pekerjaan yang buat aku sih malah bener-bener bagus banget buat orang-orang yang kayak aku gini yang butuh bantuan. Terus jangan salah ya, aku mau cerita juga sama kalian. Biarpun dia cuman jadi asisten rumah tangga ya, cuman itu tuh mobilnya jauh lebih bagus daripada aku guys. Jadi di sini tuh asisten rumah tangga tuh nggak main-main ya, nggak kaleng-kalengan. Mereka tuh mobilnya bagus-bagus. Ya nggak semua sih, maksudnya yang aku kenal tuh lumayan juga. Jadi kalau mereka datang tuh bener-bener nyetir ke sini, terus pakai mobil yang cucok, terus pulang lagi udah gitu aja. Jadi nggak bisa dipandang sebelah mata ya kerjaan asisten rumah tangga itu di sini. Ya, jadi aku juga dulu pernah kerja jadi tukang cuci gitu guys. Jadi tukang cuci di satu restoran dan cuci piring. Terus orang-orang tuh bukan ngelihat kayak ih dasar kamu jadi tukang cuci atau gimana, enggak, mereka malah bilang wow kamu kok bisa sih sambil sekolah. Waktu itu kan aku juga lagi Ausbildung kan, sambil sekolah terus sambil kerja nyuci piring kok bisa. Mereka bilangnya malah kayak gitu, bukan yang malah ngomong ih kok jadi tukang cuci piring. Enggak. Kalau di sini beda. Jadi di sini tuh semua kerjaan apapun itu dihargai banget. Ya kayak gitu guys. Jadi lumayan juga sih menurut aku. Sekarang aku agak-agak merasa ada ringanan gitu. Terus pas aku kemarin sakit itu kan, dia pas kebetulan datang juga hari Rabu kan. Jadi aku tuh enak banget. Aku udah mikirin aduh ini gimana nih rumah berantakan. Ternyata ada dia gitu yang datang nolongin aku. Jadi lumayan kerasa gitu. Biarpun cuma 3 jam seminggu. Tapi itu tuh udah bener-bener ngebantu banget. Level 1 ya gabel.
Oke, jadi tadi aku selain masak ini, tadi aku juga bikin telur dadar sama telur ceplok buat Cinta. Terus ini nasinya udah matang. Jadi kita mau makan dulu. Ini bener-bener ciri khas Indonesia banget ya guys. Jadi hari ini kita makannya yang gampang-gampang aja, tapi ini makanan yang paling enak, yang simpel-simpel kayak gini. Oke, selamat makan. Selamat makan. Kita cobain. Enak banget. Enak kan sudah? Guys, kita beres makan. Aku udah beres makan. Teteh masih harus makan 2 sendok. Thomas udah beres makan. War sehr lecker. Leicht, locker, flockig. Thomas tadi makan 2 kali. Terus piringnya juga udah mengkilat. Ini sisanya nggak terlalu banyak lagi. Nasi malah udah mau habis. Ya, oke kalau gitu. Jadi sekarang aku mau beres-beres dapur dulu. Kalian lihat sendiri, dapur aku berantakan banget. Jadi kita mau beres-beres. Habis itu harus jemput Aura. Dan Cinta nanti sore mau pergi ke hip hop. Dance. Oke kalau gitu, terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton vlog kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Dadah.